Perhatikan tugas seorang suami. Tugas seorang suami yang utama itu ada dua. Ada dua. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu kalau sudah sah ikatan pernikahan sudah dilakukan, maka tugas dia yang pertama adalah dia akan menjadi qawwam. Qawwam itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pengayom, bisa diartikan pelindung. Pelindung, pemimpin, pengayom, pelindung. Pertama kita uraikan singkat saja. Pemimpin dalam hal urusan apa? Pertama dalam hal urusan ibadahnya. Dia akan jadi imam. Akan jadi imam. Masya Allah, saking sayangnya Allah pada orang ini. Ya, ibu, saya tanya deh ya, bapak, mana yang paling utama, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah, pahalanya 27 derajat ya, lebih besar daripada sendirian. Masya Allah, dalam hal dia belum menikahnya barangkali masih banyak peluang sholat sendirian. Ya, dia ke masjid berjamaah, di rumah mungkin sendirian. Ini setelah dia menikah tidak diberikan peluang oleh Allah untuk sholat sendirian. Makmumnya makmum selama hidupnya. Kalau dia ke masjid di rumah ada makmumnya, Masya Allah, dia akan jadi imam. Makanya seorang calon suami yang baik sebelum dia menikah dia harus pelajari dulu apa tugas-tugasnya. Bukankah bapak sebelum ke kantor akan pelajari tugas saya apa yang saya kerjakan, lalu saya siapkan ya. Maka bagaimana ketika kita akan membawa bahtera rumah tangga dalam kehidupan kita, seharusnya kita pelajari ya. Masya Allah, saya akan jadi imam di rumah tangga, maka suami yang baik akan belajar sebelum menikah bagaimana caranya jadi imam, sholat yang baik, bacaan apa yang dibacakan. Demi Allah saya katakan ya, kami pernah satu kali mampir ke satu daerah, saya nggak perlu sebutkan kotanya supaya tidak nampak dalam nanti di YouTube yang dilihat ya. Ini kisah nyata. Kami ditanya Pak, ibu sekalian, Ustaz, bagaimana hukumnya tentang seorang suami setelah dia menikah, dia sholat dengan istri dan ibu mertuanya. Di ibu mertua dan istrinya bermakmum di belakang. Ketika sholat pertama dia pimpin dengan baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ya, selesai. Begitu sholat yang kedua dibaca Qul huwallahu lagi. Ya, kan nggak salah ya. Ibunya bilang, "Nah, nggak apa-apa lah nanti rakaat pertama Qul huwallahu, tapi yang keduanya cari lagi surat yang lain ya." Di begitu dia sholat selesai, rakaat yang kedua, begitu membaca amin dia diam sejenak begini. Dikira ibu mertua mencari surat yang lain, ternyata berbalik ke belakang. "Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi?" Kan? Dia berbalik ke belakang, dia tanyakan, "Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi?" Ya, apa hukumnya? Saya bilang kalau hukum sholat sudah pasti batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa berperilaku seperti ini? Dia bisa menetapkan diri, berkeyakinan pada dirinya, dan Masya Allah dengan percaya luar biasa mengatakan saya terima nikahnya, sementara yang bersamaan dia belum siap dengan tugas-tugasnya. Seharusnya sebelum jadi imam dia belajar dulu, dia maksimalkan. Ibu bapak pernah tahu istilah pacaran? Pacaran itu asal pacaran, itu asalnya istilah syar'i itu, kemudian bergeser sekarang maknanya. Dulu di penghujung Melayu ya, kisaran Medan ke sebelah sana, ke dekat ke daerah Aceh ya, ke Baros ya, daerah Baros ke sana 400 km dari kota Medan ya. Itu dulu kalau orang suka terhadap pasangannya, ada ketertarikan dia ingin bertaaruf, maka dia akan mulai mendatangi rumahnya di malam hari untuk menghadap bapaknya. Di luar dia katakan keinginannya, bapaknya akan keluar lalu mengatakan apakah kamu serius, dia tangkap itu. Saat ditangkap itulah kemudian ketika menyatakan serius ya, maka akan ditandai pada calon istrinya. Istrinya akan ditandai dengan daun pacar. Ini. Ditandai dengan daun pacar. Ya. Kemudian menunggulah untuk menikah selama 40 hari. Istrinya belajar, calon istri belajar kepada ibunya bagaimana jadi istri yang baik. Calon suaminya akan belajar selama 40 hari termasuk mencari nafkah. Nah, masa menunggu ini disebut dengan pacaran. Pacaran, dipacari maksudnya diberikan daun pacar. Jadi asalnya syar'i di sini. Syar'i. Jadi pacaran itu bukan jalan-jalan, muda-mudi, Masya Allah, ya belum sah tiba-tiba jalan berduaan, naik beca sama-sama, seakan beca milik berdua, tukang becanya nggak ada, gitu kan? Macam-macam di sini kan. Jadi asalnya bukan begitu. Asalnya ada konseling, ya. Dan itu dipraktikkan di Malaysia. Di Malaysia. Sekarang begitu ya. Jadi kursus dulu macam-macam. Sekarang kami robah polanya. Ketika kami bikin institut di Bekasi, Quantum Akhir Institute, itu saat biasanya kalau datang mau menikah, saya suruh sampaikan, ya nggak ada prewedding yang sifatnya maksiat. Kalau mau ini kami buatkan buku, datang silakan anaknya ke sini, kita berikan pendidikan ini caranya, ini yang kamu siapkan, ini dan masanya cukup jauh sehingga bisa belajar. Ya, bisa belajar.